Nikon Z6 Mark II ini adalah full frame yang bisa diajak kerja. Kusuk kita bahas. Selamat datang di Remas, review kamera lawas EOS Media dengan gua Skavito, dan di video kali ini gua pengen bahas Z6 Mark II. Ini adalah kamera full frame-nya Nikon yang dari pengalaman gue pribadi saat pakai kamera ini di ST Media, gue bisa bilang ini kamera sebenarnya speknya nggak macem-macem, tapi nggak rewel. Bisa lu ajak pakai buat kerja yang hardcore. Nah, buat harganya, buat di sekarang ini gitu ya, ketika gua cek di toko online, dia harganya tuh bervarian. Ada yang body only itu di 26 juta, ada yang di 28 juta, itu toko-toko yang bener. Cuma kalau kalian cari yang bekasnya, itu ada juga yang jual di kisaran 20 juta. Gue lupa dia sama lensa juga atau body only. Kayaknya sih body only doang. Tapi kalau kalian pengen beli, kalau gue pribadi, mendingan beli baru. Kalau ada duitnya gitu kan, lebih tenang hati gitu kan. Dan kalau kalian mau beli sama lensa kitnya, itu harganya wadidaw 40 juta. Jadi kalau gua sih mendingan beli body only-nya aja, terus lensanya beli lensa third party yang punya harga lebih terjangkau. Tapi ya, apakah dengan harga 26 juta body only, full frame yang satu ini bisa memenuhi ekspektasi kalian kalau kalian mau pakai di tahun 2026 ini? Ya, simak pengalaman gua. Tapi sebelum mulai, buat kalian yang pengen belajar kamera Fujifilm yang instan, easy, dan cepat buat keperluan konten, silahkan cek aja di bosandiklas.id, karena di situ gua udah ngajarin cara pakai kamera Fujifilm buat konten yang easy dan cepat, tidak banyak teori, langsung praktek. Memang kamera Fujifilm itu bisa menghasilkan gambar instan bagus, tapi kalau kalian nggak setting, percuma jadinya gitu ya. Langsung cek aja di bosandiklas.id. Oke, masuk ke topiknya. Mungkin pertama di sini gua bahas build fisik dari kamera Nikon Z6 Mark II ini. Harusnya nggak ada penyebutan Mark-nya setahu gua, tapi ya gua lebih familiar sama Mark II. Nah, ini untuk build-nya, looks-nya, ini kelihatan profesional banget. Nih kalau kalian nanya, bang, tuh lensa apa bang? Ini Viltrox Evo, lensa pancake 26mm f2.8 buat full frame Nikon. Sony juga ada. Nah, ini looks-nya kayak gini. Cuman gue lepas dulu aja biar kalian bisa lihat bodinya. Nih, untuk bodinya kalian bisa lihat, untuk tombol-tombolnya ini sudah sangat-sangat lengkap menurut gua. Ketika gua pakai kamera yang satu ini, waktu ke Bangkok pun gua pakai kamera yang satu ini buat dokumentasiin Erwin syuting, itu gue tidak merasa kekurangan. Dan di sini seperti yang kalian juga bisa lihat, ini dia punya sebuah EVF, jadi penggunaannya bisa hybrid, foto, video oke. Buat portnya, maaf kalau kalian ngeliatnya begini, kita dikasih produknya seperti ini sama Nikon. Emang nih, nah, ini dia nih, tuh, ini buat portnya, dia punya port untuk audio monitoring, mic input ada, USB-C ada, pakainya mini HDMI, dan juga ini buat port apa nih, kayak port wifi remote kayaknya nih ya, tuh ya, kayaknya, tunggu nggak tahu nih, asing banget gue sama port yang satu ini, cuman ya port-portannya juga lengkap. Dan kalau kalian lihat bagian portnya ini sebenarnya dia kan karet ya, jadi kamera ini sudah water seal, bisa kalian pakai buat di penggunaan yang cukup ekstrim, buat di outdoor gitu loh. Oke, lanjut lagi soal fisiknya, apa aja yang ada di sini. Ya, ini gue lupa nih, tadi tombol kelihatan nggak sih, gue sebut nggak sih? Harusnya gue sebut tadi ya. Nah, di sini buat port memorinya dia ada dua. Yang satu ini pakai CF Express Type B kayak di X2S kita, kemudian di sini ada lagi satu slot untuk pakai SD card, udah UHS 2, jadi penggunanya benar-benar buat kerja. Dan terakhir, perihal fitur fisiknya yang kalian juga harus tahu, ya kalian mungkin udah lihat tadi di bagian atas, ini dia memiliki sebuah layar yang dimana ketika kita nyalain, nah, dia nampilin informasi-informasi yang sedang kalian gunakan. Tapi di sini layarnya tidak always on display kayak X2S kita. Ketika dia di kondisi mati, pengaturannya itu masih ada. Di sini mati. Mungkin ini buat menghemat baterai kali ya. Tapi kalau misalnya ada, bakal lebih bagus lagi. Ya, sejauh ini kalau soal fisik, Nikon memang dia tidak neko-neko kan. Kalau lu lihat aja nih, ini benar-benar kelihatan pro banget, menjual sekali ke klien kalau kalian pakai kamera ini buat kerja. Kalau kita ngomongin soal grip ergonomi si ini, kameranya ini juga nyaman. Mau kalian pakai lensa yang kecil ataupun yang gede sekalipun masih nyaman juga di genggaman. Lu pakai mobilitas pun itu masih enak. Tapi ada satu kekurangan yang ini subjektif, yaitu adalah di bagian layarnya.
layarnya ini dia cuma tilt doang gitu ya, tilt ke atas seperti ini atau tilt seperti ini ke bawah. Dia nggak bisa disampingin atau diputar ke depan, tidak variangle. Yang dimana kalau gua pribadi di ST Media lebih senang sama kamera-kamera yang variangle karena buat penggunaannya bisa lebih fleksibel aja. Tapi mungkin ada yang suka sama dengan layar seperti ini, ya gue tidak menyalahkan juga gitu ya, nggak ngejudge gua. Jadi ya, soal layar ini preferensi. Nah, masih lanjut soal layarnya, di sini gue pengen bahas layarnya ini, yang dimana kita bisa kontrol dengan via touchscreen aja. Kayak contohnya buat ngatur ISO kayak gini bisa gitu kan, kayak buat ngatur shutter juga bisa. Kalau untuk si aperture ini karena di ring lensanya ada dial aperture, jadinya lu nggak bisa ngerubah di sini, lu harus muter dari lensanya. Ini oke, cuma kalau kita masuk ke dalam menu, di sini pun kalian juga masih bisa mainin touchscreen-nya. Bukan yang terbaik, tapi dengan dia bisa seperti ini aja memberikan value yang oke banget buat kamera Nikon Z6 Mark II ini. Akan tetapi di sini kalau kita ngomongin soal UI yang ada di Nikon, masuk ke menu dalamnya, ini kalau lu belum pernah pegang Nikon, lu pasti bakal keder. Percaya sama gua gitu ya. Buat nyari pengaturan-pengaturan ini di mana ya tuh? Di sini nih, tuh autofocus, metering, segala macam bla 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 bla. Masuk di sini ada lagi tuh ke bawah lagi, banyak banget. Dan untuk pembahasan settingannya juga kalau kalian asing sama Nikon tuh bakal susah. Ini gue kasih tahu aja contoh paling simple, paling sederhananya aja. Di sini lo bisa lihat choose image area, ada FX sama DX. Kalau kalian tidak googling dulu, tidak searching dulu, lo pasti asing banget. Apa itu FX, apa itu DX? Nah, FX itu ketika kalian mau pakai di mode full frame-nya, pakai keseluruhan sensornya dimaksimalkan, pakainya FX. Kalau kalian lagi pakai lensa-lensa APS-C, kalau kalian pakein di body full frame kan jadi ada lingkaran vignette gitu. Nah, lo harus pakai mode DX biar sensornya itu nyesuaiin sama lensa yang kalian pakai. Kalau lagi pakai lensa APS-C, ya udah simple itu aja, kan bisa nih choose image area full frame APS-C. Selesai gitu loh, biar orang ngerti. Gitulah pokoknya. Nah, tadi kalau kita ngomongin soal perihal settingan yang ini ruwet banget buat kalian pelajarin, it takes time, tapi gue yakin kalau udah terbiasa ya gampang juga. Selalu gue bilang, ketika lo punya sebuah kamera, apalagi itu punya sendiri, selalu bikin shortcutnya. Mau kalian kumpulin di tombol I, ini shortcutnya Nikon nih, menu-menu apa settingan-settingan yang kalian butuhkan dikumpulin jadi satu di sini, atau ya lo bisa memanfaatkan aja nih FN yang di depan, maksimalin, atau ada tombol-tombol di antara ini yang nggak kepake gitu ya, tapi harusnya sih kepake semua. Tapi ya lo bisa memanfaatkan di sini buat nyimpen settingan-settingan yang lo butuhkan saat kerja. Ya itu tadi buat fitur-fitur fisik di kameranya sama UI interface-nya, pengoperasiannya seperti apa, terus semoga bisa jadi ngasih gambaran aja ke kalian. Dan sekarang gua bakal bahas gimana performa kamera yang satu ini buat ngambil gambar, dan kita bakal mulai dari videonya dulu. Nah, pilih videonya di sini gue pengen langsung kasih tahu aja kekurangan dari kamera Nikon Z6 Mark II ini perihal di bagian videonya, yang dimana kalau kalian mau pakai spesifikasi perekaman maksimal dari kamera yang satu ini, yang walaupun itu tidak gimana-gimana, itu kalian harus menggunakan output eksternal lagi lewat mini HDMI-nya, pakai external recorder kayak Atomos. Kayak contohnya kalian mau ngerekam 10 bit Al Intra, atau kalian mau pakai HLG, mau pakai N-Log-nya, itu tidak bisa internal lewat kameranya, harus pakai external output lagi, pakai Atomos, itu baru bisa. Dan itu menyebalkan, tapi mau gimana, mungkin saat itu teknologinya baru mentok sampai situ aja. Nah, kalau buat rekam internalnya kalian cuma mentok di 8-bit atau long GoP aja, dan buat spesifikasi perekaman maksimalnya itu bisa mentok di 4K 30p, untuk slow motionnya di Full HD 120p doang. Ya nggak gimana-gimana, kayak tadi gue bilang. Walaupun demikian, hasil videonya ini buat dipakai di tahun ini, di sekarang-sekarang, kalau kalian pakai spesifikasi standar dari kameranya aja, itu masih bisa menghasilkan gambar yang cakep dengan kualitas gambar khas Nikon. Sampai hari ini pun kameranya masih kita pakai untuk tes-tes lensa yang pakai mounting Z-mount, kayak dari Viltrox Evo atau Viltrox R atau Viltrox Pro. Itu hasil gambarnya masih bisa maksimal walaupun cuma pakai spesifikasi standar dari kamera yang satu ini. Akan tetapi di sini ada satu hal yang sangatlah krusial kalau kalian mau pakai kamera ini di era-era sekarang, yang dimana udah eranya sosmed, syuting vertikal. Nikon Z6 Mark II ini ketika kalian ngambil mode vertikal kayak gini nih,
di orientasi vertikal maksud gua, itu hasilnya nggak vertikal, hasilnya tetap landscape. Lo mesti atur lagi di mesin editing kalian, itu dibikin jadi vertikal dan itu sangatlah menyebalkan. Nah sekarang kalau kita ngomongin hasil fotonya pun itu juga sama, hasil fotonya cakep dengan sensor 24,5 megapikselnya bisa menghasilkan kualitas gambar yang bagus. Gak ada yang bisa gua komen karena memang udah cakep aja hasilnya, tajam. Bisa lihat foto-foto yang udah kita ambil waktu pakai Z6 Mark II ini dengan lensa-lensanya Viltrox. Dan berkaitan dengan foto dan videonya, sekarang gua pengen ngomongin soal performa autofocusnya, yang dimana di sini juga cakep performa autofocusnya meskipun bukan yang terbaik. Ini kita coba tes lensa pakai si Nikon Z6 Mark II ini, performa autofocusnya itu berjalan dengan lancar aja. Tapi kalau misalnya kalian compare sama abangnya Z6 Mark III, jauh bos gitu ya, jauh banget. Tapi ya setidaknya kalau gua pakai nih kamera buat ngetes lensa kayak tadi gue bilang itu ya so far nggak ada masalah, tetap nge-track. Bahkan gue bisa bilang dia masih lebih oke dibandingin X-A2S yang kita lagi pakai sekarang. Dan di sini biar gue kasih gambaran lagi aja dari performa hasil gambar dan juga performa autofokusnya dan performa IBIS-nya yang lupa gue mention. Ya, kamera yang satu ini udah dibekali in-body image stabilization. Ini waktu gue pakai kamera Z6 Mark II ini saat ke Bangkok. Waktu Z6 Mark III itu launching, yang dimana video yang gua ambil untuk B-roll kamera Z6 Mark III dan juga A-rollnya untuk ke Erwin itu gua full pakai Z6 Mark II. Tidak pakai Fuji karena itu acaranya Nikon. Dan di situ gua bener-bener handheld aja. Warna nggak pakai lock-lockan, nggak pakai extra recorder segala macem. Untuk profilnya di sini gua pakai neutral aja, hasilnya udah bisa secakep ini. Jadi gua bisa ngasih gambaran ke kalian kalau memang kalian orangnya ini pengen yang simple, nggak ribet dan pengen manfaatin fitur standar yang ada di kameranya aja, ini udah mantep. Dan satu hal lagi yang perlu kalian ingat, di Bangkok itu, di Thailand, kalau buat kalian yang belum pernah, kondisinya sama kayak Jakarta, sama-sama panas. Kamera ini tidak overheat sama sekali selama penggunaan gua dari pagi ketemu sore. Buat baterainya juga gua bisa bilang tetap dia ada habis karena penggunaannya kan gua hampir full record cukup panjang, tapi dia awet gitu ya. Gua bawa spare kayak 2 biji doang itu aman. Bisa gua pakai dari pagi ketemu sore, atau gue tuker-tukeran sama Erwin, gue lupa. Tapi intinya baterainya awet dan gak overheat. Tapi ya itu kan pengalaman gue di ST Media dan gue bisa bilang demikian karena gue tidak pakai spek perekaman maksimalnya. Tapi kalau kalian punya pengalaman yang berbeda, punya Z6 Mark II, terus pakai extra recorder segala macam, terus overheat, ya nggak apa-apa. Komentar aja, pengalaman kalian pasti beda dan itu bisa jadi insight buat teman-teman semua. Terakhir soal lensa, perihal mountingnya Z-mount itu nggak kayak dulu, pilihannya dikit. Sekarang udah mulai banyak pilihannya terutama dari Viltrox. Belum lagi si Viltrox juga ada adapter yang dimana memungkinkan kalian itu bisa pakai lensanya Sony itu di body kamera Nikon yang kalian punya. Jadinya gue bisa bilang pilihan lensa itu bukan masalah lagi. Tapi perlu diingat kalau kalian mau beli adapternya si Viltrox E2Z-nya itu dicek lagi ke websitenya, cari kompatibilitas lensa yang bisa dipakai di adapternya. Karena kita pernah pengalaman ngetes satu lensa dipakai di adapternya tersebut, lensa Sony dipasangin adapternya, dipasangin ke Z6 Mark II ini tuh nggak bisa. Jadi ya harus dicek lagi. Ya mungkin itu aja buat videonya. Kesimpulannya nih, kamera bukan buat pengguna kasual, walaupun sebenarnya bisa-bisa aja kalau kalian mau pakai kasual. Tapi kalau buat gue pribadi, buat kamera yang punya fitur seperti ini, ukurannya juga cukup gede, kelihatan profesional, agak sayang. Kalau kasual lebih enak pakai kamera-kamera yang unyu-unyu, yang kompak-kompak, yang enak dibawa mobilitas. Ini cocoknya buat kalian yang pengen nyari duit, udah ngidam sama Z6 Mark II ini, pengen beli apakah bagus apa nggak buat dipakai di tahun ini. Ini adalah insight dari gue dan gue bisa bilang ini worth it. Dan kalau kalian punya pertimbangan yang berbeda, dengan 26 juta beli baru, 20 juta beli pre-love, beli second, apakah worth it atau enggak? Kalian punya pendapat yang berbeda, silakan komentar aja, bang mendingan 26 juta full frame beli ini bang, gak apa-apa, komentar aja. Mungkin itu aja buat videonya. Semoga kalian yang ngidam kamera yang satu ini bisa kesampean gitu ya, dikabulkan sama Tuhan Yang Maha Esa biar bisa beli. Dan itu aja. Gue sekali itu di belakang kamera Dawo. Adios, gua ketemu ya. Tungguin remas berikutnya. Nggak tahu lagi ada kapan, tapi ya selamat menikmati hari kalian.